Berita daerah seputar Kota Bekasi. Sebelum dilanjutkan jangan lupa like, komen, bagikan, subscribe dan jangan lupa pencet tombol loncengnya agar tidak ketinggalan berita-berita menarik dari Info Media Nasional. 13.000 TKK di Pemkot Bekasi resah. Penjabat Wali Kota Bekasi Raden Gani Muhammad mengatakan pihaknya memastikan tidak ada pemberhentian pegawai kontrak atau TKK di lingkungan pemerintah secara massal setelah tanggal 28 November tahun 2023 mendatang. Prinsipnya, perlu digarisbawahi, tidak ada PHK massal, kata Raden Gani kepada wartawan, Kamis, tanggal 5 Oktober tahun 2023. Menurut dia, pihaknya sedang mempersiapkan mekanisme penggunaan tenaga kerja kontrak yang sudah ada ke depannya. Supaya tidak menimbulkan keresahan di kalangan pegawai berstatus kontrak. Kita ikutin aturan yang ada, aturannya secara nasional, kata Gani. Kepala BKP/SDM Kota Bekasi, Nadi Arifin memastikan tidak ada pemberhentian pegawai secara massal atau perekrutan pegawai baru lewat sistem lelang di LPSE atau layanan pengadaan secara elektronik pada situs pengadaan barang dan jasa milik pemerintah. Prinsipnya TKK tidak diberhentikan, tidak ada pengangkatan TKK baru, ini hanya mekanismenya saja yang berubah, pakai LPSE, kata dia. Mekanisme baru pemakaian TKK lama adalah opsi dari penghapusan tenaga honorer pada tanggal 28 November tahun 2023 setelah terbitnya Surat Edaran, Menteri PANRB bernomor B-185-M.SM, pukul 2:03, 2022. Ia, batal dihapus tanggal 28 November tahun 2023. Kita sudah siapkan opsi bahwa November ini akan ada kebijakan yang akan diambil pemerintah bersama DPR, kata Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menpan RB, Abdullah Azwar Anas. Berikut siaran Humas Pemkot Bekasi selengkapnya Kamis, tanggal 5 Oktober tahun 2023. Pemkot Bekasi kelola SDM tenaga kontrak kerja. Pemerintah Kota Bekasi melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, BKP/SDM Kota Bekasi menindaklanjuti arahan pemerintah pusat berdasarkan telah disahkannya Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (ASN). Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) mengatakan salah satu isu krusial dalam RUU ini adalah tersedianya payung hukum untuk penataan tenaga non-ASN, honorer, yang jumlahnya mencapai lebih dari 2,3 juta orang, di mana mayoritas berada di instansi daerah. Berkat dukungan DPR, RUU ASN ini menjadi payung hukum terlaksananya prinsip utama penataan tenaga non-ASN yaitu tidak boleh ada PHK massal, yang telah digariskan Presiden Jokowi sejak awal, ujar Menteri PANRB usai rancangan Undang-Undang tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) resmi disahkan dalam sidang paripurna DPR RI, Selasa, 03.10. Akan terdapat perluasan skema dan mekanisme kerja pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja PPPK, sehingga bisa menjadi salah satu opsi dalam penataan tenaga honorer. Nanti didetilkan di peraturan pemerintah, ujar mantan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang, Jasa Pemerintah (LKPP) tersebut. Kepala BKP/SDM Kota Bekasi, Nadi Arifin mengatakan berdasarkan UU ASN ini berarti tidak adanya pemberhentian atau pengurangan tenaga kontrak kerja TKK di Kota Bekasi. Adanya mekanisme rekrutmen melalui proses pengadaan barang dan jasa. Ini adalah untuk TKK yang existing, bahwa tidak ada pemberhentian atau pengurangan TKK. Terkait LPSE, hanya mekanisme perpanjangan untuk kembali menjadi honorer yang melalui proses pengadaan barang dan jasa, ucap Nadi Arifin. Nadi lanjut mengatakan Pemkot Bekasi sekarang ini menempuh upaya tersebut sambil menunggu turunnya peraturan pemerintah sebagai turunan UU tersebut. Sambil menunggu penyelesaian RPP-nya, pemerintah daerah perlu melakukan langkah-langkah di daerah sesuai dengan kondisi masing-masing daerah, ucapnya. Yang jelas, kita dilarang merekrut tenaga honorer baru. Oleh karena itu, Pemkot Bekasi akan mengoptimalkan TKK yang sudah ada. Soal bagaimana mekanismenya, melalui LPSE atau tidak,
Disesuaikan dengan aturan yang berlaku teknis dan administratifnya, ucap Nadih. Humas IMN News.